kita ketemu lagi di perbincangan Level Up kerja bareng 96 FM Mercury dengan teman-teman dari Startup Jatim. Ada komandannya pagi ini, saya sudah bersama Mas Yusuf Andora. Dan mohon maaf agak sedikit terlambat, tapi nanti kita bisa agak lambat juga untuk berakhirnya. Tinggal kita bagaimana diskusinya saja. Yang pasti pagi ini senang kita bisa kembali bersama-sama. Saya menyapa dulu yang punya Startup Jatim, Cak Yusuf Andora. Apa kabar, Cak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Okay. Lama kita, beberapa kali kita sempat ini ya, absen dulu karena sesuatu dan lain hal. Dan pagi ini saya bersama Cak Yusuf akan mewawancarai bos kita gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Nama lengkap beliau adalah Christian Tri Anggoro, akrab dipanggil Mas Kris. Beliau adalah Direktur Increase Development Indef. Dan teman-teman sahabat-sahabat UMKM di komunitas rumah UMKM Mercury, berterima kasihlah kepada beliau karena beliau ini ownernya markas yang kapan hari kita gunakan untuk itu. Mas Kris, apa kabar? Baik, sehat. Sehat, nggih, matur nuwun. Saya Aldi. Senang matur nuwun sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, dan hari ini kita akan berbincang tentang transformasi UMKM ke digital. Siap. Kan ini menarik karena basicnya Mas Kris ini adalah pengusaha ini ya, IT ya. Iya. Dan cerita dulu deh tentang markas, kemudian atau tentang Indef dulu. Ya, siap. Jadi bisa langsung saya mulai. Silakan. Oh ya, sebentar, teman-teman, kalau Anda ingin mengikuti diskusi ini atau talk show ini secara interaktif, nanti boleh di 5620096 atau 5679696, atau WhatsApp juga boleh di 0817300096. Dan talk show ini tidak hanya bisa Anda dengarkan, tapi bisa Anda tonton juga melalui mercuryfm.id. Nanti Anda buka website kami, Anda scroll agak ke bawah, di sana ada visual radio. Nah, nanti Anda bisa melihat wajah gantengnya Mas Kris, wajah gantengnya Cak Yusuf. Kalau saya Mas standar ya. Monggo silakan Indef, gimana Indef? Ya, awal terbentuknya Indef waktu itu saya masih kuliah waktu itu ya? Sama teman-teman, kemudian di Surabaya, di Stikom Surabaya. Jadi kami juga mendekati semester akhir, kemudian kami pengen membuat sesuatu. Jadi sama beberapa teman-teman programmer, kemudian bisnis dan marketing, kemudian kami berkumpul. Kebetulan kami waktu itu dapat project membuat software untuk hotel di Mataram. Awalnya itu. Kemudian kami tahun berapa itu Mas? Tahun 2006. 2006 ya? 2006. Kami membuat softwarenya, kemudian waktu itu kami terbentur dengan legal. Karena sebelumnya kan personal ya. Kami membangun website ataupun software itu secara personal. Kemudian kami berbenturan dengan request dari klien kami yang harus dengan legal, kemudian dengan pajak dan yang lainnya. Kemudian kami kita legalkan sekalian aja, ini menjadi bisnis kita ke depan, sehingga kita lulus kuliah, kita pun sudah siap untuk bekerja secara status ataupun ke pekerjaan kami jelas gitu ya. Jadi kami mensepakati itu, kami jalan. Jadi boleh dibilang Indef itu berdiri 2006 ya? Iya, awalnya. Terus kemudian kami jalan beberapa tahun kemudian, kami dengan proyek-proyek yang kami spesialisasi di software ataupun web dengan customize. Jadi tidak membuat sesuatu produk ataupun yang sudah jadi ya. Jadi kita memang membuat sesuatu yang based on request dari klien kami. Penjahit lah pokoknya ya. Tailor made. Jadi istilahnya tailor made. Jadi kami membuat segala sesuatunya itu secara tailor made, secara project, dan berjalan beberapa tahun. Gak lama, mungkin baru jalan sekitar 5-6 tahunan. Kemudian beberapa partner saya, kemudian mereka mendapat offering ke tempat lain untuk pekerjaan yang lebih baik ya, secara scale up. Ada yang kuliah lagi di S2, kemudian ada juga yang ditawarin pekerjaan di tempat lain. Akhirnya saya masih jalan sendiri sama satu orang partner saya sampai sekarang. Terus kemudian sekitar setelah pandemi ya, 2022 itu kami
bertemu lagi dengan partner saya yang dulu-dulu. Ngumpul lagi, reuni Kumpul ceritanya lagi, ini. reuni. Terus kemudian teman-teman juga ngerasa sudah stuck dengan pekerjaannya dan ini. Kemudian saya offering lagi, gimana mau jalan lagi sama kita ini? Ya kita masih eksis sampai sekarang Dari ya. dulu namanya Indef ya? Dari dulu namanya Indef. Terus? Kemudian jalan, teman-teman bisa ngumpul lagi, kami membuat sesuatu, kemudian mengerjakan proyek-proyek, membuat produk dan yang lainnya, dan bisa bertahan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Kemudian sekarang ini tim kami sudah cukup banyak, jadi ada beberapa divisi yang kami miliki. Kalau dulu kami spesialisasi di web dan software dan aplikasi, kalau sekarang lebih ke ada juga divisi kami dengan infrastruktur telekomunikasi, pekerjaan fisik ya. Jadi apa namanya Proyek begitu ya? Ya. Kebetulan ada klien dari internet service provider yang lagi pengembangan di Jawa Timur. Kami menjadi bangun BTS-nya gitu? Bukan BTS sebenarnya, lebih ke infrastruktur dari BTS mau ke rumah. Jadi di tengah-tengah itu ada infrastruktur tiang, kabel udara dan yang lainnya. Oh itu ya? Ya, itu yang kami kerjakan 2 tahun terakhir untuk yang divisi infrastruktur telekomunikasi itu. Kemudian yang software, web dan aplikasi masih tetap jalan sampai sekarang. Dan ujungnya beberapa tahun kemarin kami bisa mempunyai tempat yang menurut kami memang cita-cita kami pengen punya sesuatu yang bisa bermanfaat ya. Jadi kami membuat tempat yang bernama Markas Surabaya itu. Jadi itu kantornya Indef juga ya, berkantor di situ ya? Iya betul. Oke. Jadi ada di situ nggak cuma Indef aja, ada beberapa partner kami dari IO, kemudian dari teman-teman desain, terus sekolah kedinasan, terus kemudian ada fotografi dan yang lainnya. Tapi tujuan dari tempat itu memang pengennya menjadi community hub buat teman-teman yang relate dengan kami teknologi ya. Jadi ada startup, terus kemudian ada teman-teman yang pengen belajar workshop yang gratis yang mungkin kami bisa mengakomodir di markas. Itu free buat semuanya, mau SMK, kuliah ataupun profesional yang mau datang, kita welcome agar mereka bisa mengupgrade sesuatu. Sehingga dari tempat itu pengennya yaitu tadi goalsnya adalah kita menjadi manfaat ya buat ekosistem digital, IT ataupun komunitas yang berkaitan dengan teknologi maupun yang baru kali ini 1 tahun terakhir ini baru kita juga pengen fokus ke UMKM. UMKM ya? Ya itu yang nanti kita akan bahas. Markas sendiri itu alamatnya di mana Cak Yusuf? Sido Sermo. Nomornya? Sido Sermo 2 F 106. Sido Sermo 2 F106 ya. Jadi Ancer-ancernya itu persis di sampingnya Plaza Marina itu ya. Iya, betul. Itu kan ada jalan kecil, nanti Anda lurus saja sampai di pertigaan, kenceng lagi, setelah itu ada kanan jalan. Ada pintu merah. Ada pintu merah ya. Oh, pintunya keren ya, itu ya. Tulisannya sekarang. Sekarang ada tulisannya. Pak tukangnya juga ada di situ. Oke. Nah, itu cerita soal markas dan cerita soal Indef. So far so good ya Indef ya. So far so good. Masih berkembang ya. Dalam arti kita juga tetap akan berusaha semaksimal mungkin, kemudian menjadikan ini menjadi ladang pekerjaan buat teman-teman yang selama ini kerjasama dengan kami ataupun klien-klien kami, sehingga kami juga bisa memberikan memberikan manfaat baik dari pekerjaan yang kami lakukan ataupun dengan program-program yang kami bawa ke markas itu tadi. Seperti itu. Tadi sempat disampaikan oleh Mas Kris juga nanti akan bertransformasi juga selain IT ke teman-teman UMKM ya. Apa yang bisa atau apa yang ini kan didengar juga oleh mungkin oleh teman-teman kita sahabat-sahabat UMKM. Apa nanti yang teman-teman UMKM bisa harapkan gitu dapat dari markas? Atau apa yang boleh UMKM melakukan di markas gitu? Oke. Sebenarnya untuk menjadi tempat pembelajaran ya untuk teman-teman UMKM itu ya
kami tahu beberapa program pemerintah pun juga jalan untuk menggandeng UMKM. Tetapi dari kami juga ingin juga turut serta untuk mengembangkan ataupun meningkatkan UMKM ini untuk next level lah, kayak bahasa sehari-hari dari bidang teknologi kan gitu. UMKM go digital, UMKM next level, kemudian UMKM go internasional dan yang lainnya. Sebenarnya goalsnya adalah ya kita berharap teman-teman UMKM pun juga bisa memanfaatkan program-program yang kami buat di markas itu nanti untuk bisa mengupgrade skill mereka, menambah pengetahuan, kemudian harapannya juga bisa membesarkan bisnis mereka. Jadi kalau dari kami bidang IT ya, jadi kami berharap teman-teman UMKM ini juga bisa melek digital, nggak melulu cuman tentang sosmed doang gitu, tapi lebih ke ya apa kebutuhan dari UMKM untuk go digital ini apa aja. Infrastrukturnya bisa melalui website, sosial media itu salah satu, kemudian teknik berjualan di marketplace, kemudian foto produk, kemudian men-scale up UMKM itu dengan sistem informasi yang memudahkan mereka jika mereka sudah punya banyak cabang. Itu perlu diketahui sebagai pemilik UMKM, karena kalau cuman dengan oke, saya cukup sekian dengan berjualan saya rasa sudah cukup, apa ini saya rasa tantangannya nggak cuman di situ nantinya, karena kita sudah mulai mengarah ke serba digital nih. Teman-teman UMKM juga harus berpikir bagaimana caranya mereka ikut beradaptasi dengan teknologi yang ada saat ini, dengan market yang ada saat ini yang semakin luas, sehingga mereka harus mempunyai knowledge tambahan ya kalau saya bilang. Jadi mereka harus mengetahui apa itu marketplace. Marketplace ini bisa diapain sih? Skalanya sampai seberapa sih? Kemudian ketika marketplace ini jalan, saya butuh infrastruktur apa saja nih yang bisa buat mendukung bisnis saya di UMKM, ataupun kita bilang bisnis apapun ya ini. Semuanya sekarang sudah mulai mengarah ke teknologi dengan tidak mengesampingkan apa yang menjadi kebiasaan saat ini dengan konvensional market ya. Jadi digital ataupun marketplace online ini akan sangat mendukung bisnis teman-teman yang sudah jalan di konvensional. Jadi channelnya semakin bertambah lah kalau saya ngomong ya. Jadi kalau sekarang ini masih di konvensional, sekarang dengan bertambahnya ini dikembangkan ke pasti digital gitu ya. Pemasukan ataupun pengembangan ini pun juga akan bertambah pastinya. Seperti itu. Sudah kepikiran belum nanti bikin marketplace Indef by Indef gitu? Mudah-mudahan sudah merancang kita ya Pak. Jadi karena balik lagi kami sedang untuk mengumpulkan UMKM go to marketplace itu juga nggak mudah ya. Iya betul. Ya, karena beberapa kali saya juga terlibat di proyek baik pemerintahan maupun perusahaan yang pengen bikin seperti itu marketplace. Cuman mencari marketnya untuk UMKM ataupun pebisnis itu masuk ke situ nggak gampang, nggak semudah itu. Gitu. Makanya perlu dikasih paham ke teman-teman UMKM ini apa kebutuhannya apa aja. Mereka pun ketika mau ditawarin ke marketplace ini benefitnya pasti apa yang diminta. Mereka itu akan menanyakan itu benefitnya apa yang bisa kami dapat. Gitu. Iya. Karena Pemkot kan juga punya ya itu yang betul. Yang marketplace apa namanya lupa saya ya. Ipekan ya. Tapi itu pun juga muncul komplain-komplain karena itulah resikonya marketplace ya. Nggak semuanya payu itu loh. Iya betul. Itu kan nanti yang nggak payu itu bisa ngomel-ngomel gitu. Ada hal kayak gitu. Saya ke Yusuf sekarang ya sebagai salah satu yang dipercaya untuk mengoperasionalkan. Yusuf sudah menyiapkan apa saja? Tadi kata Mas waktu kita bicara off air kan Mas Christian sempat menyampaikan nanti ada beberapa hal terkait dengan UMKM termasuk juga pelatihan dan lain sebagainya. So far sejauh ini apa yang sudah disiapkan?
kita kan setahun kemarin ini lebih ke fokus ke startup memang. Startup ya. Kalau memang startup Jatim pun nanti kedepannya juga akan fokus ke UMKM. Yang dimana nanti pelatihan yang ada di startup kita coba untuk di UMKM. Jadi banyak nanti materi-materi kita itu yang pasti akan berhubungan dengan digital. Nah, ini yang jadi kendala utama dari UMKM adalah terkait penerapan teknologi di dalam bisnisnya. Nah, teknologi kan ada banyak. Teknologi dan digital ini perlu diberikan sentuhan yang betul lah di UMKM. Soalnya produk-produk dari UMKM sendiri kan sekarang kualitasnya juga tidak kalah bagus dengan produk-produk yang brand-brand besar gitu. Tapi permasalahannya kan jualannya mereka masih ada di lingkup kecil, masih localized, di cakupan lokal. Jadi kalau di daerah Sidosermo dia fokusnya jualan Sidosermo, Surabaya maksimal mentok di Surabaya Barat ataupun Utara. Mereka padahal produknya itu sangat bisa diterima secara mungkin nasional atau mungkin secara global. Itu kan sangat memungkinkan lah sentuhan-sentuhan digital itu mungkin yang akan kita berikan ke depannya. Jadi banyak nanti dari materi-materi tentang pelatihan untuk startup yang bisa diterapkan di UMKM. Oke. Nanti kita akan bahas detail soal ini sambil memberikan kesempatan barangkali ada yang urun-urun rembuk silakan 5620096 atau 5679696 atau melalui WhatsApp juga boleh 081 730 0096. Kita break ke iklan dulu. Oke, kita lanjutkan kembali. Yusuf, kita lanjutkan kembali. Kita mau ngobrolin soal apa topik kita hari ini, transformasi UMKM ke digital ya. Betul. Jadi kalau dari kemarin Indef baru mengembangin produk untuk Webin namanya, webin.id yang dimana itu nanti menjawab permasalahan untuk digitalisasi UMKM sebenarnya. Tidak hanya dari segi sosial media, nanti kita juga bisa dari Indef sendiri bisa bikin website dan konsultasi untuk bagaimana UMKM itu bertransformasi secara digital. Jadi mungkin dari Pak Christian bisa lebih menjelaskan. Iya Mas, mau ceritanya Webin ini seperti apa? Kalau ataupun nanti dikembangkan untuk UMKM itu berbayar atau enggak atau apa kan perlu disampaikan. Monggo silakan. Ini kami baru berkaitan dengan UMKM baru mengambil salah satu langkah ya, dalam arti kebutuhan dari UMKM transformasi digital ini kami cuman bisa membantu dengan secara infrastruktur IT karena itu spesialisasi kami kan. Jadi kami punya inisiatif akan membantu UMKM jika memang dibutuhkan untuk membuat semacam website ataupun landing page, kemudian mereka perlu berkonsultasi untuk masalah branding, kemudian website, infrastruktur, marketplace, atau yang berkaitan dengan digital market atau online market itu ke kami. Kami punya divisi baru yang namanya webin.id, itu yang Indef bikin untuk teman-teman segmen di UMKM, karena akan berfokus dengan beberapa hal yang kami juga sedang membangun networking di situ, yang salah satunya dengan startup Jatim. Nanti ada teman-teman startup yang dari yang dikelola oleh markas, kemudian dengan instansi dan yang lainnya. Arahnya kami akan ke situ, akan membangun ekosistem ini. Karena kami spesialisasi di IT, kami support dalam bentuk infrastruktur, pelatihan atau apa yang kami bisa sajikan secara gratis ataupun nanti berbayar dengan mekanisme seperti apa buat teman-teman UMKM. Yang jelas kalau untuk workshop dan yang lainnya kita akan usahakan untuk gratis ya, agar teman-teman UMKM juga ada sedikit pengetahuan dulu tentang apa itu digital untuk UMKM. Jadi Webin ini akan membuatkan landing page untuk teman-teman UMKM dan kita, karena ini talk show ini dari Mas Yusuf Startup Jatim meminta, ayo Pak bikin apa yang bisa menarik buat teman UMKM nih. Oke, karena ini juga kami merilis webin.id ini juga per tahun ini, kami mau memberikan kesempatan buat teman-teman UMKM
rencananya nanti ada 5 UMKM yang akan terpilih untuk bisa kami berikan website landing page secara gratis. Untuk informasinya mungkin nanti bisa diakses saja melalui website webin.id. Nanti ada profilnya dari Webin sendiri. Nah, kalau teman-teman dari UMKM berminat untuk dibuatkan website landing page secara gratis, nanti ada kontak CS-nya, ada PIC kami di situ. Nanti silahkan ketentuannya apa aja yang harus dilengkapi oleh teman-teman UMKM, datanya yang akan kami kurasi, kemudian kami akan pilih UMKM yang akan kami berikan website secara gratis tadi. Oke. Bisa dikasih bocoran nggak? Biasa toh orang kita kan sukanya bocor-bocoran. Apa saja nanti ya, di spill lah. Apa nanti yang akan jadi titik berat kurasinya yang dilakukan oleh Indef agar mereka ini lolos begitu. Misalnya, packagingnya sudah oke, atau izin-izinnya, monggo silakan. Ya, lebih ke pertama bisnisnya sudah running, kemudian secara produk itu pun juga menjadi concern kami juga ya. Dalam arti produknya apakah sudah bisa diterima market, kemudian nanti dengan sekarang ini cara berjualannya seperti apa, pinginnya nanti bagaimana, itu yang nanti akan kami berikan pertanyaan ke teman-teman UMKM yang berminat. Kemudian secara kebutuhan untuk digital ini apa aja sih yang sudah ada atau yang belum ada, nanti kami juga bisa membantu untuk masalah desain logo, branding, dan yang lainnya yang berkaitan dengan UMKM tersebut untuk bisa masuk ke digital dan yang lain. Konsultasi seperti itu juga kami terima begitu ya. Yang pasti kalau misalnya 5 tadi itu gratis ya Mas ya. Yang 5 itu gratis ya. Dan untuk untuk tahu syarat-syaratnya, klik aja webin.id. Webin.id. Di situ nanti bisa lengkap, secara lengkap ada di situ. Oke. Ya, kalau kita bicara soal website atau yang disebut sama Mas Kris tadi, landing page ya. Itu cukup membantu ya, atau sangat membantu ya? Sangat membantu, tapi buat UMKM yang ingin berkembang lebih. Jadi sekarang banyak UMKM yang memang produknya itu bagus, cuma mereka itu tidak mau berkembang gitu. Tidak mau berkembang dalam artian secara produksi, mereka mungkin ada keterbatasan. Jadi biasanya mereka merasa cukup pasar Surabaya aja, cukup pasar Surabaya, Sidoarjo, Gresik aja. Nah, itu mereka nggak mau berkembang, ya udah dinikmati di situ aja. Tapi kalau bagi UMKM yang pingin expand ke daerah lain, misalnya saya pingin produk saya diterima di skala nasional. Dari Aceh sampai Papua bisa merasakan produk saya, bisa merasakan manfaatnya. Nah, ini sangat perlu untuk sebuah website atau landing page. Nanti kedepannya itu menjadi etalase mereka dalam berjualan kedepannya. Jadi dengan secara nggak langsung kita bisa lebih meraih pasar yang lebih luas dengan adanya website, sosial media. Sekarang sosial media pun ada TikTok yang lagi viral ya. Jadi ketika kita bikin konten, kita benar-benar bisa dilihat dari seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Ya, kalau dibandingkan dengan marketplace yang ada begitu ya, punya website atau landing page sendiri itu apa sih keuntungan lebihnya gitu? Keuntungan lebihnya jadi seperti ini. Kalau kita buka marketplace, kita kan pasti tahu kita akan mencari produk apa. Jadi kita mengetikkan sesuatu. Misalnya kalau kita ngomong produk ini air mineral. Kita ketik air mineral di marketplace. Itu nanti akan muncul toko-toko yang sifatnya nanti itu kita akan diarahkan ke toko yang paling banyak penjualnya. Tapi kalau di website itu kan pasti nanti akan random sekali. Tergantung kita merawat websitenya itu seperti apa. Jadi sifatnya nanti reach out, lebih mengarah keluar. Jadi ketika kita ngetik di mesin pencarian, kalau kita biasa pakai Google ya, kita mengetik air mineral, itu pasti akan diarahkan ke website yang memang bisa kita maintenance dengan baik. Jadi website itu bisa membaca beberapa logaritma dan salah satunya itu tulisan. Jadi ketika kita rajin untuk membuat
konten tulisan di website, terus kita bisa memberikan Google AdSense-nya dengan baik, itu pasti akan menjadi pencarian di pertama. Dan yang pasti ya Mas Kris ya, kalau website atau landing page ini membuat yang punya ini kan, kalau itu kan kayak rumah sendiri gitu ya. Betul. Jadi lebih leluasa ya Lebih leluasa. untuk mau menampilin yang mana, yang mana. Gimana komentarnya? Kalau website itu sebenarnya lebih kami arahin untuk pertama prestis ya. Dari sisi bisnis itu, kalaupun kita sudah menembak segmen nasional, harapannya mereka pun juga siap dengan segala hal yang akan mereka hadapi, terutama di dunia digital ini. Jadi dengan adanya website itu, alamat rumahnya itu kan akan lebih jelas ya, karena di situ bisa diinformasikan tentang legalnya mereka, tempatnya mereka, dan karyawan Anda berapa, sehingga bagi pihak customer ataupun klien mereka yang mau memprofiling mereka secara bisnis itu lebih firm ya, dalam arti ternyata ini office-nya legal secara tempat jelas. Kemudian kalau misal mau ngajak kerjasama itu lebih aman dan nyaman ya, dalam arti karena secara perusahaan itu sudah jelas secara informasinya di website itu. Iya, kredibilitasnya lebih kelihatan daripada cuman mejeng di marketplace ya. Karena marketplace itu kan kayak toko bareng-bareng gitu ya. Yang nggak jelas ini kok diklik ini Cak Usup ini dikirim temen apa enggak, kalau Mas Kris dikirim temen misalnya. Bercandanya kayak begitu ya. Mau menambahkan Yusuf? Ya, lebih ke salah satunya juga kan terkait kalau di marketplace itu orang kan juga bisa buat dengan sangat murah dan mudah ya. Tapi kalau dengan website orang pasti punya effort untuk di dalamnya buat. Jadi memang website itu biayanya nggak murah. Tapi ketika sebuah UMKM atau sebuah usaha punya website, berarti dia punya effort bahwa dia itu bisa mengandalkan websitenya sebagai sebuah etalase, sebagai sebuah validasi tentang bisnisnya, terus sebagai sebuah kredibilitas bahwa bisnisnya ini terpercaya loh karena punya website gitu. Itu bisa menjadi salah satu bentuk sebagai validasi ya, bahwa bisnisnya ini benar-benar serius loh, bukan hanya ada di marketplace, bukan hanya main sosial media yang buatnya itu murah banget gitu. Bahkan tanpa modal kalian bisa buat marketplace dan sosial media, tapi kalau buat website kalian pasti harus beli domain, beli hostingnya, dan orang yang bisa membuat itu juga perlu ongkos untuk biaya untuk membuatnya. Jadi memang benar-benar ada modal yang memang tervalidasi gitu. Itu untuk website sih. Iya. Dan kalau kita balik lagi ke UMKM kita ini, Mas Kris, memang rentangnya itu kan lebar banget ya. Betul. Dari yang sudah siap untuk go nasional, internasional, sama yang baru pokoknya dodolan saiki payu sakmene cukup kayak gitu. Anda bagaimana Anda melihat rentang ini? Ini istilahnya apakah ini jadi kendala begitu? Karena kan agak kesenjangan. Iya, kesenjangan ini seperti apa kemudian menurut seorang direktur Indef ini? Kalau kami melihat kondisi-kondisi seperti itu, sebenarnya semuanya punya peluang yang sama harusnya, untuk berkembang. Semuanya punya keinginan yang sama untuk menjadi lebih besar, lebih baik. Siapa sih yang punya bisnis terus kemudian mau stuck di situ aja pastinya. Betul. Nah, memang harus ada hal-hal yang dilakukan untuk merubah kondisi tersebut. Salah satunya saat ini adalah beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan marketplace, online market dan yang lainnya. Di situ sebenarnya marketnya sudah terbuka lebar saat ini. Karena semuanya bisa mengakses ataupun membeli barang secara langsung, baik dari luar negeri maupun dari nasional sendiri, itu semuanya sudah open market kita bilangnya. Saya berharap teman-teman UMKM itu juga bisa melihat peluang tersebut, sehingga produk-produk apa yang mau mereka bikin itu ya mereka sebaiknya melakukan riset dulu ya. Kira-kira market apa yang mau mereka capai ini? Apakah cuman market
level kota, kabupaten, provinsi atau nasional atau bahkan internasional, karena produk-produk yang akan mereka buat atau mereka jual itu pasti ada ketentuan-ketentuannya ya untuk meng-create produk tersebut, kemudian memasarkannya ke market luar ataupun nasional, itu ada ketentuan lah. Teman-teman juga harus memikirkan hal tersebut. Nah, sekarang kalau kita ngomong website, kenapa website itu juga diperlukan? Yaitu tadi kalau saya sih lebih ke konfirmasi secara bisnis dan legal ya untuk perusahaan ataupun UMKM ataupun bisnis tersebut. Marketplace tetap akan dibutuhkan. Kenapa? Kita butuh exposure-nya di situ. Betul. Jadi kenapa tidak membangun banyak channel penjualan? Salah satunya adalah dengan website itu tadi, kemudian marketplace tetap aja dijalankan. Kenapa? Ya karena marketnya memang ya, kita kalau mau buka ruko sendiri sama kita berada di sentra kuliner nih misal, marketnya sudah ada trafficnya sudah ada. Betul. Terus kemudian kalaupun mereka mau, Mas saya mau mengcustom ataupun saya mau beli yang lebih banyak nih, baru diarahin ke tokonya sendiri, ke tempat pribadi ataupun yang lebih eksklusif seperti itu. Ya arahnya bisa ke situ sebenarnya untuk membangun UMKM digital itu. Jadi tidak serta-merta meninggalkan market konvensional, tidak juga meninggalkan marketplace online, dan dengan eksistensi dengan website aja saya rasa juga kurang tepat juga ketika cuma melakukan itu. Memang semua market harus di open selebar-lebarnya untuk mereka bisa berkembang sebenarnya. Oke, baik. Kita lanjutkan setelah iklan. Sementara silakan saya buka kembali undangannya. Saya lihat ada beberapa sahabat yang sudah bergabung untuk bertanya. Silakan untuk yang lain di 5620096 atau 5679696 atau juga melalui WhatsApp ya 081 7300096. Oke, kita lanjutkan kembali ya, dan saya coba buka dulu ini WhatsApp-nya. Ada Pak Hari. Pak Hari ini, kami produksi stik kentang dengan market wilayah Surabaya Selatan dan Barat. Pengen dapat market lebih luas dengan digital, tapi terkendala bagaimana nanti mengontrol digitalnya itu sendiri. Pendanaan dan lain-lain, saya harus bagaimana memulainya. Mungkin dari Cak Yusuf nanti juga saya minta komentarnya Mas Kris. Ya. Stik kentang tadi. Stik kentang, marketnya Surabaya Barat, pengen sih lebih luas pakai digital, tapi terkendala bagaimana nanti mengontrol digitalnya itu sendiri. Kemudian pendanaannya dan lain-lain sebagainya. Monggo silakan dikasih pencerahan ini untuk Pak Hari. Pak Hari. Yang pertama pastikan produksinya udah siap dulu. Jadi kalau sudah didigitalkan nanti dapat orderan yang menumpuk, tapi produksinya belum siap. Oh itu ya, itu pengaruh. Soalnya nanti kan ketika orderannya dipaksakan untuk memenuhi orderan, tapi ternyata kualitasnya menurun atau mereka tidak bisa menjaga QC, quality controlnya ya. Kontrolnya itu pasti akan berdampak yang buruk bagi para pelanggan. Jadi ketika sudah digitalkan, oh ini stik kentang yang viral, pas dibeli kok rasanya biasa aja gitu. Karena mungkin awalnya Pak Hari bisa membuat stik kentang dengan rasa yang paling enak itu karena perlu waktu dan proses yang cukup lama. Tapi ketika sudah digitalkan, ternyata beliaunya buru-buru akhirnya stik kentangnya bikin asal-asalan gitu ya, kualitasnya. Tidak memperhatikan kualitasnya, itu pasti akan buruk sekali. Makanya ketika kita ngomong untuk digitalisasi UMKM, kita harus pastikan bahwa produksi kita itu sudah siap. Secara produksi kalau sudah siap, yuk kita bantu untuk digitalkan gitu loh. Ketika kita bantu untuk mendigitalkan, itu pasti standar atau kualitasnya dari sebuah produk itu harus
tetap sama, harus konsisten. Iya. Nah, tadi kan Pak Ari nanya, kalau sudah digital apakah perlu biaya? Pasti perlu biaya nantinya. Karena untuk merawat website itu paling enggak itu kita harus ada biaya tahunan atau bulanan untuk hosting dan domain. Nah, paling enggak kalau nanti di Indef kita bisa ajarkan ya bagaimana untuk memaintenance website itu dengan mudah. Jadi tidak harus rumit, tapi kita bisa kasih kisi-kisi yang mudah. Jadi nggak ngerti teknologi pun kita bisa ajarkan cara merawat website itu dengan mudah. Jadi dengan sebenarnya bikin website itu semua orang bisa, tutorialnya juga banyak di YouTube, tapi kan membuat itu menjadi bahasa yang lebih sederhana itu tidak semua orang bisa. Jadi memang ini tugasnya Indef ya nanti untuk menyederhanakan kalimat-kalimat atau cara-cara untuk merawat websitenya itu seperti apa. Dan berlomba-lombalah untuk menjadi 5 terbaik tadi ya. Karena dengan begitu Anda akan mendapatkan pendampingan langsung ya Mas Kris ya. Ya. Silakan sekarang komentar untuk Pak Hari, Mas Kris. Ya. Setuju sekali dengan apa yang disampaikan Mas Yusuf tadi. Secara beliau menganalisa dari sisi kebutuhan dari marketnya sendiri ya, yaitu tadi penting juga. Jadi harus namanya scale up itu nggak cuman di satu area saja ya. Misalnya scale up di IT nih, tetapi bagian produksinya keteteran, kemudian secara QC turun, nah itu akan berdampak dengan brand itu sendiri. Jadi harapannya ketika teman-teman UMKM ini siap untuk melakukan hal tersebut, tetap harus siap untuk berkembang dari segala hal. Baik itu tadi kebutuhan produksi, manpower, kemudian tim, marketing, dan yang lainnya. Kalau untuk website, bagaimana nanti pengelolaannya atau feedbacknya bagaimana. Biasanya sih kalau buat teman-teman UMKM kami arahin untuk website itu akan mengarah ke WhatsApp marketingnya, CS-nya, atau mungkin kalau belum ada ya ownernya itu sendiri untuk bisa menjawab ya semua pertanyaan yang masuk ataupun orderan yang masuk melalui channel dari website itu sendiri, sehingga harapannya mendapatkan leads baru untuk pemilik bisnis atau UMKM tersebut dari entah dari market dari ads di Google ataupun sebar brosur atau apa, itu yang mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan oleh business owner itu tadi menjawab semua pertanyaan, order atau apapun yang berkaitan dengan bisnis itu sendiri buat customer-nya. Seperti itu. Ya, oke. Baik, ini ada satu lagi nih sepertinya dari Bu Narida. Seperti yang dikatakan Cak Yusuf tidak mau berkembang. Bukan tidak mau berkembang katanya. Tapi lebih pada bayangan-bayangan seperti pendanaan, SDM, kontrol, dan cara memainkan digitalnya. Bagaimana simpelnya dalam mengerjakan untuk menggapai market yang lebih luas ini? Kalau simpelnya sih pastikan produksinya itu dulu secara kualitas itu harus tetap terjaga. Kalau untuk berkembang lebih ke depannya pasti bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itu memang bisa dengan menggunakan website dengan meningkatkan ekspansi pasar ke berbagai wilayah. Nanti kalau memang kalau sudah dapat banyak orderan terus saya modal dari mana? Ada program pemerintah namanya KUR ya. Ya, KUR itu pengajuannya sangat mudah sekarang, nggak sulit banget gitu loh. Ketika memang ada usaha yang sudah berkembang, nggak mungkin dari pemerintah itu akan menutup mata tanpa mereka itu. Oh ini potensi, jadi ya wes lah kita coba ajukan KUR. Karena syaratnya KUR pun akan kalau nggak salah mudah banget. Mudah banget ya. Artinya itu teman-teman UMKM itu jangan takut dengan bayang-bayangnya sendiri gitu ya. Just do it aja gitu loh. Just do it untuk dapat duit. Untuk dapetin duit gitu. Tambahan dari Mas Kris untuk penyemangatan buat Bu Narida ini apa? Iya. Semuanya untuk kebutuhan scale up tadi itu memang butuh biaya pasti. Saya tahu bahwa UMKM problem utamanya itu pertama pembiayaan
yang kedua adalah SDM, yang ketiga baru ngomongin infrastruktur sebenarnya, yaitu website, IT, kemudian marketplace dan yang lainnya. Yeah. Ini seperti lingkaran ya kalau saya bilang. Jadi kalau kita mau melakukan pembiayaan pun beberapa solusi juga sebenarnya ada, cuman keterbatasan mungkin ya dari pihak teman-teman UMKM sendiri untuk melakukan pembiayaan itu. Terus kemudian secara SDM seperti yang dibilang tadi, untuk menjaga kualitas produksi pasti harus bertambah timnya, bertambah orang untuk itu pun juga biasanya menjadi kendala bagi teman-teman UMKM untuk enggan berkembang lebih sebenarnya. Iya, betul. Nanti banyak orang, banyak biaya, kemudian banyak masalah. Ya. Terus kalau berkaitan dengan infrastruktur ya itu tadi, ini harapannya dengan adanya infrastruktur ini yang kalau dibilang minim cost ya, minim cost agar teman-teman bisa mendapatkan market yang lebih luas dengan permintaan yang lebih banyak sehingga menambah omset mereka. Dimana dengan penambahan omset ini bisa berbanding lurus dengan kebutuhan produksi dan yang lainnya. Harapannya itu bisa mengcover semua kebutuhan teman-teman UMKM untuk berkembang tadi itu, baik dari pembiayaan maupun dari penambahan tenaga kerja dan yang lainnya, seperti itu. Ya, kalau kita bicara fakta yang ada menurut secara subjektif menurut Mas Kris dan nanti mungkin juga Mas Yusuf, ketika bertransformasi ke digital bagi teman-teman UMKM, apa sih kendalanya? Apakah karena memang mereka tidak menguasai atau mereka mungkin masih ya tadi itu ada ketakutan gitu? Yeah. Apa kalau menurutnya dengan secara subjektif Anda melihatnya? Apa problemnya lebih banyak? Beberapa kali saya juga ikut dalam pelatihan ya, pelatihan UMKM mulai dulu zamannya waktu Facebook ada marketplace. Facebook itu membuat email, kemudian bagaimana meng-create di marketplace itu, baik itu Tokopedia, Bukalapak waktu itu, terus marketplace yang lain. Kami ajarin ke teman-teman UMKM ini. Memang nggak semua bisa menyerap itu ya, karena kebanyakan masih gaptek. Makanya itu diperlukan pendampingan ataupun penambahan ilmu untuk teman-teman UMKM ini secara bidang tersebut, bidang teknologi itu. Jadi teman-teman juga harus effort untuk bisa belajar mengupgrade skill mereka. Paling tidak mengetahui. Kalau memang business owner yang mungkin sudah berumur ataupun sudah aku nggak bisa belajar lagi atau ini, mungkin anaknya, kalau itu memang bisnis keluarga, mungkin mereka bisa hire satu orang yang bisa membantu menjalankan bisnisnya yang umurnya mungkin lebih muda ya, karena memang diperlukan ketelitian, kemudian kedisiplinan untuk mereka belajar itu, kemudian melakukan eksekusi di ranah digital ini seperti apa aja. Memang banyak yang akan dilakukan. Jadi saran saya kalau mungkin dari teman-teman UMKM yang sudah berumur ya ini ya, kalau memang bisa berkembang dilakukan sendiri, monggo, itu lebih bagus ya. Karena harus tahu A sampai Z-nya ini bisnisnya dia seperti apa. Kalau memang nggak bisa, baru diarahin ke mungkin opsi ada satu karyawan atau anaknya atau siapa yang lebih muda, yang bisa lebih mudah mengenal dunia ini, sehingga bapaknya jalan di konvensional, anaknya jalan di digital. Itu suatu kolaborasi yang luar biasa. Memang kami saranin sebenarnya teman-teman bisa melakukan hal itu agar lebih mudah untuk berjalanannya. Iya. Oke, jadi Sob, kadang the power of kepepet itu kan bisa ini ya, bisa sangat banter efeknya, bisa juga akan berhenti pada tahap tertentu. Iya. Gimana komentar Anda? Ya pasti kalau kita pengen ekspansi ya, pasti tantangannya itu akan sangat banyak banget gitu. Apalagi kalau kita mau bertransformasi ke digital, pasti kan kepikiran ada di pikirannya teman-teman di UMKM pasti kan,
wah ini pasti nambah kos nanti ke depan. Terus kalau sudah nambah kos, terus operasional saya pasti akan terganggu. Pasti ketakutan itu yang akan membelenggu di pikiran. Tapi kan mereka belum tahu kan kedepannya kalau mereka sudah bertransformasi secara digital, apakah omsetnya itu akan tetap atau nambah gitu kan. Kalau memang transformasinya itu benar dan langkah yang dilakukan itu tepat, pasti akan ada perubahan terhadap omsetnya lah. Pasti itu. Nah, ketika omsetnya pasti akan bertambah, sekarang tinggal mikirin gimana caranya untuk setup terhadap produksi yang sekarang harus lebih besar, terus tenaga kerja yang lebih banyak ke depannya. Berarti kan kita harus memikirkan banyak hal. Nah, untuk next level itu memang perlu effort yang sangat luar biasa. Jadi dari segi pemikiran, dari segi tenaga, bahkan yang dulunya dengan omset yang ada kita bisa menikmati, terus kita bisa tidur tepat waktu jam 5 kita sudah selesai untuk usahanya. Tapi dengan ekspansi mungkin akan menyita waktu lebih banyak. Misalnya nanti dengan ekspansi terus ternyata produksinya memerlukan waktu yang cukup banyak. Terus kalian harus memikirkan pembukuan keuangannya itu menjadi lebih banyak banget yang harus dicatat. Tadi itu bisa menyita waktu bisa sampai 24 jam. Jadi ekspansi itu pasti punya harga yang cukup mahal. Harga yang cukup mahal itu zona nyaman kalian akan terbeli dengan mahal gitu. Iya. Dan ini bagi mereka yang memulai dengan The Power of Pepet agak lebih susah ya. Daripada memang kalau dari sononya jiwa entrepreneurnya udah ada gitu ya. Iya. Kalau kepepet, nanti kepepet masalah dana, kita bisa mikir pinjam dari teman, pinjam dari saudara, atau mungkin kalau secara profesional ya udah pinjam bank aja gitu. Karena program KUR pun kan sekarang mudah. Dan kalau nggak salah itu 100 juta itu tanpa anggunan masih. Ya, 100 juta ya. Ya, kalau di atas 100 juta itu mungkin ada anggunan yang bisa disertakan. Jadi validasinya ya usaha itu sendiri kan. Jadi memang sekarang program-program KUR itu harus bisa dimanfaatkan, tapi jangan dimanfaatkan untuk konsumsi ya. Harus dipastikan memang untuk produksi. Jadi untuk pengembangan bisnis yang nanti aku punya 100 juta, yang 50 juta tak belikan mobil. Beli mobil bukan buat operasional tapi untuk gaya-gaya. Untuk gaya hidup ya. Biaya hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup. Nah, itu. Ya. Oke. Baik. Kita akan meresume dari topik kita hari ini, transformasi UMKM ke digital. Dan ini kan karena ada ownernya Markas, ownernya Indef. Mungkin tadi sudah sempat kita bahas juga apa-apa yang sedang dipersiapkan oleh Mas Yusuf dan Mas Kris ini untuk membantu teman-teman UMKM. Nah, kita akan meresumenya sebagai closing statement. Kita disampaikan dulu oleh Mas Kris, setelah itu juga nanti oleh Mas Yusuf. Apa yang disiapkan untuk teman-teman UMKM dengan transformasi di UMKM digital selain webin.id yang tadi sudah memberikan peluang luar biasa untuk 5 pelaku UMKM terkurasi, nanti akan dibuatkan website gratis begitu ya. Iya. Silakan, monggo. Ya, kami berharap bisa menjadi manfaat buat teman-teman UMKM sehingga apa yang menjadi keahlian kami, kami berharap juga bisa membantu teman-teman UMKM untuk berkembang, terutama di dunia digital. Jadi kami juga akan bekerja sama dengan teman-teman startup Jatim untuk mungkin mengadakan workshop yang gratis buat teman-teman UMKM untuk belajar mengembangkan skill untuk bisa terjun ke dunia digital. Paling tidak tahu dunia digital itu seperti apa sih, marketplace online itu seperti apa sih, minimal itu. Untuk berkembangnya pasti akan mereka akan berpikir, aku bisa nggak ya untuk ke arah sana, aku bisa mengikuti ini atau enggak. Nanti bisa konsultasi dengan kami ketika pas ada workshop ataupun ada kegiatan yang berkaitan dengan UMKM ini, sehingga mungkin kami bisa memberikan saran-saran ataupun
ide buat teman-teman UMKM untuk bisa berkembang ke arah digital tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Kris. Mas Yusuf sekarang. Untuk UMKM untuk berkembang itu pasti akan membutuhkan banyak energi, ya. Banyak modal dan banyak yang harus dikorbankan. Tapi bukan berarti kalian itu tidak harus berkembang, ya. Karena berkembang dan next level atau level up itu punya harga yang cukup mahal yang harus dibayarkan. Bayarnya paling mahal itu ya waktu kalian akan tersita gitu. Modal kalian ataupun biaya yang dikeluarkan mungkin akan ada gitu. Bukan berarti tidak bisa ditekan, tapi bisa ditekan. Tapi memang effortnya untuk energi yang harus terbuang dengan harga yang cukup mahal ini memang harus besar banget gitu. Sejauh apa kita berusaha pasti itu yang akan kita dapatkan. Karena ketika kita membayar lebih mahal pasti kita akan mendapatkan lebih besar. Lebih besar dan itu adalah keniscayaan begitu ya. Dan jangan lupa Anda catat juga teman-teman di markas Startup Jatim, Indef dan seluruh stakeholder yang ada di markas ini sudah siap untuk menjadi partner yang membuat Anda bisa naik kelas untuk teman-teman UMKM begitu ya. Siap. Kita open untuk teman-teman UMKM untuk datang ke markas untuk sekedar konsultasi, kita sangat terbuka. Iya. Oke, baik. Nanti kita akan bantu juga yang paling utama nanti kita tunggu flyernya untuk webin.id yang ingin memberikan pendampingan untuk pembuatan web dan juga landing page secara gratis ya untuk 5 produk UMKM yang terkurasi. By the way, terima kasih banyak untuk sudah hadir ke studio di tengah kesibukannya, Mas Christian Tri Anggoro, Direktur Increase Development atau Indef, Maturnuwun, ya, ownernya markas. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bukan kali yang pertama dan terakhir ya, Mas Chris. Siap. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, ya. Boleh. Ya, dan partner saya yang luar biasa juga dari Startup Jatim, Mas Yusuf Pandora. Terima kasih banyak ya, Cak. Siap, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti 2 minggu dari sekarang. Ya, kita lihat ya nanti ya. Oke. Baik, sahabat Mercury, sampai di sini talk show Level Up kita. Saya Aldi mewakili para narasumber pamit. Kita ketemu dalam talk show Level Up selanjutnya. Sampai jumpa.